Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Krisdanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pembahasan materi kali ini mengenai bagaimana kondisi politik berdampak pada perekonomian Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kondisi politik dan ekonomi yang sulit. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk inflasi yang tinggi, blokade ekonomi dari Belanda, dan agresi militer. Selama masa awal kemerdekaan, terjadi kekacauan internal pemerintahan, inflasi, dan agresi militer Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi politik mulai cenderung stabil dan perekonomian Indonesia saat ini dinilai relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terjaga. Keterkaitan antara politik dan ekonomi merupakan hal yang sangat erat. Kekuatan politik dapat mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja dan sebaliknya. Kekuatan ekonomi juga dapat mempengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Keterkaitan antara politik dan ekonomi juga terlihat dalam berbagai aspek, seperti kebijakan publik, pasar, kelas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dapat berdampak langsung pada kondisi perekonomian suatu negara. Begitu pula sebaliknya, misalnya kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan regulasi merupakan contoh nyata bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Dengan demikian, hubungan antara politik dan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai hubungan yang bersifat pro atau kontra. Keduanya saling mempengaruhi dan kompleks. Dan pemahaman yang baik terhadap keterkaitan ini sangat penting, terutama bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian negara. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan ekonomi maupun regulasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi negara. Yang pertama, kestabilan politik dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah stabil dan mampu memberikan kepastian hukum, serta kebijakan yang konsisten, investasi dalam negeri maupun dari luar negeri cenderung meningkat. Hal ini menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong sektor produktif untuk berkembang. Berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan serius dalam perekonomian. Konflik politik, perubahan pemerintah yang tiba-tiba, atau ketidakpastian kebijakan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan pelaku pasar dan investor. Akibatnya, investasi dapat menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan bahkan terjadi resesi. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mengganggu alokasi sumber daya yang efisien, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas politik dan mengambil kebijakan ekonomi yang terencana, transparan, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kontribusi politik terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Beberapa contoh hubungan nyata antara politik dan ekonomi antara lain. Yang pertama, krisis moneter di Indonesia. Saat runtuhnya masa Orde Baru di Indonesia, terjadi krisis moneter yang menunjukkan bahwa politik sangat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakstabilan politik dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi suatu negara. Contoh yang kedua, investasi asing. Kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Stabilitas politik yang baik cenderung menarik minat investor, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Contoh yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter. Keputusan politik yang terkait dengan pengeluaran pemerintah, pajak, dan pengelolaan utang dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi suatu negara.
Begitu pula dengan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral seperti tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu distribusi kekayaan. Kekuatan politik juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan seperti program bantuan sosial dan pajak progresif merupakan contoh bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dengan contoh tersebut dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara politik dan ekonomi, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks kebijakan, investasi, dan kondisi ekonomi suatu negara. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan politik dan ekonomi harus saling berhubungan supaya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri karena dikhawatirkan pelaku ekonomi semena-mena dalam menjalankan perekonomiannya. Begitu pula dalam politik tidak dapat berdiri sendiri karena politik sebagai pembuat kebijakan harus menjamin perekonomian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Konstitusi Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.